Oke, luar biasa teman-temanku di seluruh Indonesia, komunitas Ratulisa yang hebat dan luar biasa. Bersama saya, ini Mas Vicky Rifai. Ini mahasiswa S2 PBI FKIP UNS. Jadi Mas Vicky Rifai ini memiliki teman senior keren luar biasa, dan juga kolega dan sahabat saya yang keren luar biasa, Mas Lutfi, dosen UMY Jakarta yang keren dan luar biasa. Mas Lutfi dan kawan-kawan, Mbak Nisa dan kawan-kawan, keren luar biasa. Nah, bersama saya Mas Mas Vicky ini menjadi salah satu bagian penting yang perlu kita ajak diskusi terkait dengan perkembangan pembelajaran di era digital. Karena memang Mas Vicky ini kuliahnya hanya 2 bulan ya? Ya, waktu tatap muka hanya 2 bulan ya? Iya. Mas Vicky ini mengalami tatap muka 2 bulan, setelah itu masa pandemi. Nah, akhirnya terus beralih ke pembelajaran digital via Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Nah, Mas Vicky, gimana ini pengalaman belajar sebagai mahasiswa S2? Ini apa yang sebenarnya menjadi rancang bangun yang ingin dicapai Mas Vicky? Kita paling terkait pembelajaran digital era daring ini sudah tidak bisa kita hindari ya, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang pada waktu itu memaksa kita untuk segala sesuatu kegiatan ini dibatasi, bahkan ditiadakan. Jadi segala sesuatunya dilakukan dalam rumah. Maka dari itu saya sebagai mahasiswa pascasarjana S2 UNS ini mungkin harus lebih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal melalui kegiatan mandiri, dan tentunya ini ada tanggung jawab kerjasama antara saya dan dosen gitu. Jadi bagaimana dosen ini telah memfasilitasi segala sesuatunya, baik itu pengetahuan tentang konten, pengetahuan tentang teknologi digital, dan pengetahuan tentang pedagogi yang terintegrasi dengan baik gitu, sehingga pembelajaran ini akan dicapai secara optimal. Luar biasa. Ini apa yang disampaikan Mas Vicky. Nah, teman-temannya hebat dan luar biasa. Kalau merujuk apa yang sama Mas Vicky tadi, berarti generasi abad 21 itu harus memiliki pembeda. Nah, pembeda apa Mas Vicky yang harus dimiliki oleh multi generasi NKRI agar mereka bisa mengikuti perkembangan zaman? Apalagi perkembangan teknologi yang terus luar biasa, tidak terbentuk, dan kita harus mengikuti, dan kita harus beradaptasi. Nah, dalam konteks inilah yang harus kita lakukan. Mas Vicky, apa yang harus dimiliki bekal sebagai pembeda anak-anak generasi abad 21? Oke, tentunya sekarang era media sosial, era teknologi digital ini sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka dari itu tentu generasi seperti saya ini harus mau tidak mau, suka tidak suka ini menguasai teknologi digital. Karena apalagi saya yang nanti fokus profesi bisa menjadi seorang guru ataupun pengajar, itu tentu memanfaatkan teknologi ini untuk kegiatan pembelajaran. Misal saja salah satu senior saya, dosen saya juga mengembangkan mengembangkan sebuah media berbasis Android. Jadi selama ini kita ketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran daring ini lagi-lagi sinyal. Sinyal. Tapi dosen saya ini punya pengembangan media tanpa menggunakan kuota. Jadi hanya bisa materi ini bisa diinstal dalam handphone Android itu. Jadi dia memiliki pembeda dan melihat peluang yang ada. Betul. Nah, jadi teman-teman ini hebat dan luar biasa. Ini yang harus dilakukan oleh generasi abad 21. Jadi mau jadi apapun kita, dimanapun kita, terlepas dari konteks apapun kondisi kita saat ini, yang harus kita lakukan adalah kemauan, ketekunan, kesungguhan, keuletan, kesabaran, dan keikhlasan. Sehingga Pak Insya Allah, kalau itu kita lakukan bersama-sama seperti katakan Mas Vicky tadi, tentu akan memberikan dampak positif untuk kita. Sebagai contoh misalnya Mas Vicky, sekarang sudah semester berapa? 4. Mas Vicky semester 4. Disertasinya kurang apa? Tesis. Kurang tesis. Tesis. Oh, tesis kan sedang bertesis ya? Sedang tesis. Sampai bab berapa? Sudah sampai bab 4. Sampai bab 4. Nah, Mas Vicky berarti sekarang wisuda dulu aja. Tesisnya nanti belakangan. Nah, semangat ini yang kita miliki bersama-sama. Artinya apa?
semangat untuk melihat berbagai kondisi di sekeliling kita, kondisi yang ada di sekitar kita, harus kita lakukan percepatan, kita lakukan akselerasi yang bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak milenial, sebagai generasi abad 21, kita perlu melakukan identifikasi dengan 5M. Mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Upaya inilah yang harus kita lakukan secara berkesinambungan, secara holistik, secara menyeluruh, sehingga nanti dampaknya bisa pada diri sendiri maupun masyarakat. Dan Mas Vicky, ini cita-citanya mau jadi apa? Insya Allah jadi pengajar. Pengajar ya? Wih, luar biasa, mau jadi pengajar. Nah, sekarang, kalau mau jadi pengajar, Mas Vicky ini ke depan ingin menjadi pengajar yang seperti apa? Ya, silahkan. Oke, tentunya saya ingin menjadi seorang pengajar yang menyenangkan. Kedua, melek teknologi. Yang ketiga, menguasai peradaban. Intinya sebagai guru kita harus mengetahui dunia ini sangat luas supaya bisa mentransfer segala sesuatunya kepada murid. Luar biasa. Mimpi dan imajinasi lebih kuat dari pengetahuan kita. Kekuatan kita, mimpi kita, khayalan kita, imajinasi kita jangan pernah tertinggal. Ingat pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Ini yang disampaikan Mas Vicky untuk kita semuanya, multi generasi NKRI, agar kita semua turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Nah, semangat kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Bersama saya Muhammad Rohmati Ratu Lisa dan Mas Vicky, mahasiswa S2 PBI FKIP UNS yang keren dan luar biasa. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa.